sama kita di Kokes Communication Podcast. Oke, Balik lagi sama aku, Cantika Aurelia Junia, dan partner aku. Dela Aliandini. Hari ini kita bakal ngebedah suatu permasalahan ya, yang bukan permasalahan sih, lebih tepatnya kayak gelar yang pernah disematkan oleh orang-orang, oleh netizen-netizen yang ada di dunia ini mungkin kepada netizen Indonesia. Apaan tuh kira-kira tuh? Kayaknya aku berat banget ya bahasan hari ini. Bener banget Del, lumayan berat dan gokil sih, lebih ke kena deh harga diri bangsa kita ini. Oh, aku tahu nih, kayaknya nih kita akan bahas stigma netizen Indonesia kan ya? Bener banget, stigma netizen Indonesia sebagai netizen yang kurang sopan atau netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nih gokil banget sih menurut aku ya, karena netizen Indonesia tuh kalau di dunia asli, di dunia nyata kita tuh dikenal ramah nih. Kalau di dunia Bener maya kok kita terkenalnya kayak barbar ya, lebih kayak barbar, ketikanya nggak dijaga gitu iya, ya. bener Padahal banget. kalau ketemu langsung kita sebenarnya baik banget, Fine-fine kita aja, ramah, ramah. ya. Tapi kalau Tapi- di ketikan sosmed itu beda lagi guys. Beda banget sih kalau diketikan sosmed kok kayaknya agak bahasanya agak tinggi nih. Betul banget. Nah, buat biar kita tuh nggak dibilang hoax nih, kita juga ada data resminya kok. Jadi tetap pantengin terus ya Kokes kali ini. Oke, Chan, mulai dari datanya dulu nih. Kamu tahu kan, ini tuh risetnya tuh dari mana? Tahu dong, tahu banget aku. Riset ini tuh laporan resmi dari Digital Civility Index atau DCI. Nah, betul banget nih. Yang ngerilis data ini tuh dari perusahaan teknologi raksasa yaitu Microsoft. Kamu tahu kan? Tahu banget. Riset ini tuh skalanya global kan? Global. Iya, gede banget kan Chan. Untuk mereka tuh udah survei sekitar 16.000 responden dari 32 negara nih. Tapi bentar deh, aku agak bingung tahu sama sistem penilaiannya mereka tuh gimana. Nah, jadi penilaiannya tuh unik sih menurutku ya, dari skala 0 sampai dengan 100. Tapi ini tuh sistemnya tuh kebalik. Kebalik gimana tuh maksudnya? Nah, jadi makin tinggi skor suatu negara, artinya netizennya itu semakin tidak sopan. Oh, jadi kalau skornya semakin tinggi, itu malah rapor merah ya? Nah, betul banget nih. Kira-kira nih menurut kamu Indonesia itu dapat di skor berapa nih? Menurut kamu aja nih berapa nih? Kita Berapa tebak-tebakan ya. Kalau tebakan aku tuh sekitar di angka 70-an mungkin. Bener apa salah tuh? Salah banget sih Chan, karena Indonesia tuh lebih dari itu. Karena skor kita itu ada di 76. Gila sih, itu tinggi banget tahu. Nah, kita tuh bertengger di peringkat 29 dari 32 negara. Bayangin Itu berarti aja tuh peringkat kayak global dong. parah banget kan? Iya. Ya, dan buat tingkat ASEAN atau Asia Negara kita tuh resmi jadi nomor 1 yang paling tidak ramah tuh kayak parah banget gak sih? Parah banget, itu udah gila. bisa dibilang kayak kalau udah sampai di peringkat nomor 1 di Asia Tenggara iya ya tadi, bener, itu berarti kita udah paling parah. parah guys. sih menurutku udah itu udah Maksudnya parah banget. mereka tuh ngetik apa sih sampai dibilang netizen paling nggak sopan se Asia Tenggara? Gila, itu mereka ngetik apa di dalam komentar itu? Nah, yang paling bikin miris tuh Singapura tuh cuma dapet di skor 59. Jauh banget ya, rendah loh itu mereka. Jauh Maksudnya banget. jaraknya sama negara kita tuh jauh banget guys. Jauh Pol. Nah, untuk Singapura ini dapat skor peringkat 4 global sebagai negara paling sopan ya. Dan kalau Malaysia itu skornya di 63 dan itu tuh peringkat 5 global nih. Jadi kayak Singapura sama Malaysia itu di atas bawah Di atas lah bawah, gitu paling oh. sopannya. Tapi kalau kita Kalau tuh agak ya ampun, tertinggal nggak tahu jauh di ya. mana ya kita. Kayak Indonesia tuh agaknya. kenapa gitu loh. Padahal kita tuh kalau di dunia nyata tuh kita ramah, tapi kalau Iya, di tapi sosmed kalau di sosmed beda lagi parah guys. sih ya kan. Parah.
Nah, kita tuh juga kalah telak banget sih sama negara kita tetangga sendiri gitu kan. Kayak sedih banget Iya. sih, Kak. Tetangga sendiri loh. Tetangga sendiri kita tuh kalau dari skor kita jauh, tapi kalau secara geografis negara kita deketan tahu. Banget. Tapi Deketan kok kita banget. bisa sejauh itu perbedaannya gitu kan. Tapi Del, apa sih indikatornya kok ketikan kita tuh bisa jadi ketikan paling pedas, ketikan paling nggak sopan? Nah, sebenarnya tuh ada 3 faktor terbesar yang apa menurut Microsoft ya. Nih kita main tebak-tebakan ya, Chan. Di podcast kali ini tebak-tebakan kita apa main tuh? tebak-tebakan nih. Menurut kamu nih, alasan yang pertama tuh apa sih sebenarnya? Oh, yang membuat ini kayak ketika netizen Indonesia tuh kayak di indikator apa? Bener. Menurutnya Faktornya aku, tuh apa gitu loh? Faktornya karena ujaran kebencian mungkin. Bener apa salah tuh? Kalau itu tuh sebenarnya kalau dari data Microsoft itu masuk di nomor 2. Nomor 2 Iya, yang ujaran bener kebencian. banget. Terus Kalau yang nomor 1? yang nomor 1 dan yang paling tinggi itu adalah hoax atau penipuan. Kan sekarang juga namanya sosmed, itu kita sering banget lah dapat berita-berita hoax, penipuan. Kayak oh ini ada berita kayak gini Jelas nih, sih. diserapnya nggak yang kayak kita telusurin dulu nih asal Iya. mula dari mana. Jadi kita langsung kayak oh ini ada berita ini. Nggak langsung di Iya, cross check lagi ya, nggak bener di cross check banget. lagi. Jadi berapa persen tuh emang? Kalau hoax itu tuh kontribusinya tuh sampai 13%. Chan, itu gede banget kan ya? Ih, itu angka yang besar sih menurut aku. Gila, itu gede. Terus kalau yang ujaran kebencian tadi di skor berapa itu? Nah, ujaran kebencian atau hate speech itu naik di 5%. Dan yang untuk yang ketiga itu nih masalah Ada lagi? diskriminasi di ruang digital. Ada kategori baru lagi, Bener, diskriminasi jadi tuh kayak ya. kata-kata baru nih di dunia digital kan ya. Pantes nih kalau setiap kita buka sosmed hari-hari tuh topiknya tuh pasti kalau nggak tentang apa ya, maksudnya sekitaran itu tentang fitnah, adu domba gitu. Setiap kali buka sosmed tuh isinya kayak gitu. Bener banget. Nih dan ini tuh ada sedikit plot twist ya. Plot twist apa nih? Aku suka nih kalau ada plot twist kayak gini. Nah, selama ini kan kita selalu nyalahin dalam tanda kutip nih bocil ya, kalau ada keributan di media sosial kan kita selalu Bisa itu kan jadi. paling bocil, Iya, paling iya. bocil gitu kan. Tahu kan di media sosial paling tahu kayak banget. Karena bocil sekarang bocil gitu kan. Karena sekarang emang anak-anak kecil kayak gitu tuh bisa benar-benar main sosmed tuh tanpa kita tahu loh. Mereka tuh sebenarnya umurnya berapa. Bener. Yang megang sosmed itu tuh sebenarnya mereka itu usia berapa, kelas berapa, yang seharusnya belum boleh bermain sosmed. Mereka udah bisa komen apapun di sosial media. Itu masuk. Soalnya banyak banget loh kayak gitu Iya. tuh kayak. Terus gimana itu? Nah, Gimana? ternyata tuh sebenarnya tuh salah besar ya. Orang kan ngiranya kayak bocil-bocil kayak gitu. bocil. Sebenarnya data dari Microsoft itu membuktikan bahwa kalau pendorong utama dari ketidaksopanan ini adalah orang dewasa. Kayak yang udah di atasnya kita nih. Kan kita Orang kayak dewasa. masih termasuk remaja nih, kayak Iya. kita masih Gen Z. Berarti orang-orang dewasa yang Iya. menguasai komentar-komentar jahat itu Benar banget. sebagian besar adalah mereka Benar. yang sudah memiliki pemikiran yang harusnya sudah matang ya pemikirannya. Kok ternyata malah mereka ya? Aku kirain bocil-bocil loh yang maksudnya belum bisa menyaring mana yang seharusnya diambil, mana yang seharusnya dilihat, yang mereka tontonkan, yang mereka komentarkan kayak gitu. Ternyata orang-orang dewasa. Ini tuh serius banget nih. Pasti aku paham sih, pasti usia-usia kita mungkin ada usia-usia di atas kita lebih banyak lagi. Jadi kalau bocil mungkin karena usianya masih segitu belum sampai belum Kayak- sampai sana kalau buat iya, buat ngehujat mikir gitu kayak loh. gitu tuh kayaknya belum ya kalau bocil, karena juga bocil kan masih Pemikirannya kayak iya. masih pikirannya di bawah itu, karena itu Bener. serius banget karena di skor kesopanan remaja kita tuh sebenarnya datanya tuh stabil, tapi kalau untuk kelompok dewasa tuh sampai anjlok ke 16%, Wah. 16 poin lah gitu. 16 poin. Iya, itu tuh malu-maluin banget ya, kayak orang tua gitu, udah tua harusnya kayak ngajarin yang masih kecil-kecil, tapi malah
ngajarin yang enggak gitu. Itu malu-maluin sih. Ternyata Jujur. tuh ini ya, kedewasaan tuh nggak menjamin kedewasaan digital juga. Iya gak sih? Bener-bener Bener banget. kan? Oh iya, tapi masuk akal sih. Aku juga pernah baca di sebuah riset dari Kata Data, Insight Center juga. Nah, itu risetnya tentang apa nih kalau boleh tahu? Katanya hampir 50% netizen kita itu gampang banget nge-share berita tanpa cek dulu kebenarannya. Kayak tadi aku bilang, gampang banget kayak kalau setiap kali lihat berita, jadi mereka tuh gampang banget nge-share-nya tanpa cross check lagi. tanpa nyaring-nyaring gitu. Jadi kita nggak tahu kebenarannya tuh seperti apa, tapi kita udah istilahnya udah terlanjur nge-share kemana-mana, akhirnya kan berita itu tersebar, jadi berita hoax iya, kan? jadi Itu hoax. Itu kan Bener klop banget. sudah ya. Jadi kayak Bener. orang dewasa tuh yang emosian nih. Ya kan sih? Orang dewasa tuh emosian. Bener Terus kayak banget. apalagi ketemu berita hoax, nggak tahu sumbernya tuh dari mana, terus langsung deh jarinya tuh asal ngetik aja tuh. Bener banget. Apalagi komentar-komentar sekarang juga kayak ya udah ngasal aja, yang penting komentar, terus Iya. nge-share yang nggak ini sih nggak bener itu beritanya, tapi udah terlanjur di-share gitu tanpa menyaringnya. Betul banget, ditambah lagi faktor anonimitas, guys. Nah, Anonimitas iya, itu bener. Sekarang tuh banyak banget akun fake. akun fake, akun palsu yang kita nggak tahu itu sebenarnya siapa. Kadang tuh profilnya tuh kayak foto anime, Iya. foto kucing atau foto Foto-foto kayak random lah. Iya, foto bunga atau apa itu kan itu bisa bahaya sih buat di era Username-nya digital juga, kayak gini. username-nya juga kayak sekarang tuh orang kreatif banget, nggak pakai nama asli. Kita bener. bisa milih username dari manapun, kayak terinspirasi dari apapun Betul. bisa dijadiin username. Jadi Bahaya kayak banget sekarang tuh. semakin mendukung kita buat, maksudnya kayak membuat akun-akun fake kayak gitu loh. Bener. Iya kan? Nah, dampaknya tuh juga kelihatan di data. Nih ada juga ada sekitar 47 responden yang aku pernah terlibat konflik atau debat kusir nih di media sosial. Hampir setengahnya dong. Iya, terus yang 19% diantaranya tuh pernah kena cyberbullying. Tahu kan sekarang juga cyberbullying tuh lagi naik-naiknya gitu Iya, di iya. media sosial. Ngeri sih, 19% itu gede loh. Tapi kalau dipikir-pikir emang netizen kita tuh militan banget tahu kalau nyerang. Bener banget sih, dan contoh kasusnya tuh udah banyak banget ya Chan. banyak Di banget. sekitar kita aja nih gitu kan, banyak juga Ti. Tapi yang paling fenomenal waktu ini sih, netizen Indonesia nyerang Instagramnya All England. Oh iya, gara-gara itu ya didiskualifikasi itu ya. Iya, bener banget. Diserang massal sampai akun Instagramnya All England itu tutup komentar dan sempet hilang. Itu heran sih, itu kuat banget loh netizen. Kok bisa gitu loh, netizen Indonesia tuh kok bisa Powerful se-powerful banget, gitu loh. bener-bener Mereka tuh, powerful banget. aku tuh herannya tuh mereka dapat tenaga dari mana Iya, gitu. bener banget. Kok bisa Nggak tahu jadi deh netizen ngetiknya kayak gitu. Terus kayak tahu nggak sih yang itu? Ingat nggak kasusnya pecatur luar negeri Gotham Chess? Yang lawannya itu Dewa Kipas, iya kan? Iya, bener banget. Tapi ada satu kejadian lagi nih Chan, Apa itu? yang paling ironis. Pas akun resminya Microsoft itu ngerilis data DCI di Instagram, Oh, di Instagram. Diserang juga. nggak cuma diserang, itu diserbu puluhan ribu netizen Ya ampun. yang kayak mereka tuh ngamuk-ngamuk di kolom komentar sampai akunnya Microsoft tuh tutup komentar gitu. Itu Tuh kan sih kayak langsung membuktikan data sih. parah banget kan, kayak netizen tuh kayak powerful Dijadiin itu gitu riset loh. sama mereka. Gila Iya, sih. makanya kayak kan terus dibilang kayak netizen tuh nggak sopan gitu, tuh malah ngamuk kayak kok bisa gitu loh, kalian yang udah ngata-ngatain terus kalian dibilang nggak sopan tapi kok bisa ngamuk gitu loh. Bener banget. Heran sih aku juga kan. Tapi bentar deh. Kita juga jangan bahas buruk-buruknya doang dong. Iya. Tapi sebenarnya netizen Indonesia tuh punya sisi positif yang kuat juga loh, nggak cuma buruk-buruknya doang. Bener. Kamu tahu nggak sih yang lagi viral sekarang di TikTok? Apa tuh apa-apa? Yang kasusnya itu, Siapa tuh? kita boleh sebut nggak sih di sini? Kita boleh sebut, nggak boleh lah ya. Boleh lah Karena ya. ini kita ngambil buat contoh ya. Oh, buat contoh ya, kita Kita ada nggak ikut contoh. membuli. Enggak, kita nggak ikut membuli, cuman kita lagi ngomongin aja. Yang lagi viral ini di TikTok itu ada pasangan kekasih ya, biasanya Kekasih. Siapa tuh?
ada bilangnya Artis. apa ya? Artis bukan? Artis. Iya, bilangnya apa sih? Kak Sarwenda Kak dan Sarwenda. Mas Dan- Mas apa ya? Mas Giorgio. Oh iya, Koko ya. Oh iya, karena itu lagi itu loh Itu yang viral marak sih. CEO. Ya, Ya maaf, kan maaf secara ya, aku itu punya CEO. TikTok ya. Itu kan Aku lagi bisa viral mantengin. banget. Itu lagi Walaupun nggak viral. ngikutin. Itu lagi viral banget si Mas CEO tuh katanya dibilang numpang tuh di rumahnya mantan suaminya Sarwenda. Tahu kan Tapi, mantan suaminya iya. Sarwenda itu Artis. Ruben Onsu kan? Ya artis Itu senior kan ya. iya udah terkenal kan. Tapi itu setiap kali lewat di FYP ku, aku kan selalu ngecek di komentarnya ya. Aku nggak ngikutin sebenarnya, Iya. cuman kayak FYP aja. Terus aku lihat, aku cek komentarnya, ih gila sih, itu netizen komentarnya Parah kreatif banget. Parah Jadi mereka tuh bisa memadu-padankan antara komentar membuli atau komentar apa ini negatif sama Negatif komentar sama positif itu. gitu Iya, loh. bener. Jadi kayak kreatif banget. Iya, apalagi sekarang di TikTok tuh ada fitur komentar plus dicantumin sama gambar. Dicantumin gambar, Foto ya, foto, foto oh. ya. Jadi tuh si CEO ya, kita panggilnya CEO ya, karena dia kan brandingnya sebagai CEO. CEO. Sebenarnya tuh kalau CEO tuh CEO yang menyamar atau Nggak menyamar tahu, jadi CEO menyamar jadi gitu CEO ya. atau CEO yang menyamar, Nah, kita itu nggak tuh tahu. kita nggak tahu ya, tapi karena di TikTok tuh lagi rame nih di bahas CEO itu, dia tuh nge-branding dirinya sendiri CEO, tapi kok kenapa numpang di rumahnya mantan suaminya si Iya. Ruben. Kenapa ya? Mantan suaminya Sarwenda. Gitu kan. Sarwenda. Bukan mantan suaminya Ruben ya. Terus kan kalau bisa dibilang kan itu karena kalau netizen kan bilangnya gini, kalau dia emang CEO ngapain numpang di rumahnya orang Iya, gitu CEO kan. kok nggak syuting di rumahnya dia sendiri Iya, atau di makanya- kantornya dia Bener secara kan banget. CEO. Kan CEO. Nah, makanya itu netizen bertanya-tanya dia itu CEO yang menyamar atau dia menyamar Pejabat sebagai jadi CEO. Jadi kita sebagai warga TikTok yang ya sebenarnya kita nggak ngikutin, cuman karena itu muncul di FYP karena emang Bener lagi naik ya di saat ini. jadi di mana-mana ada Di mana-mana ya. ada. Jadi kita buka TikTok tuh ada itu. Apalagi ini si CEO itu Giorgio itu dia kan jadi apa ya, endorse atau BA-nya suatu produk. Kita boleh sebut nggak sih? Boleh ya? Boleh nggak ya? Boleh sebut ya, Boleh nggak? mungkin boleh ya. Boleh nggak guys? Nggak boleh. Ya produk kopi gitu, kopi kalengan. Terus itu tuh akun kopinya malahan yang diserang. Iya bener banget. Nanti kita Netizen. tampilin ya, kayak serangannya kayak apa, kayak gini. Kayak Teng, gini. gitu ya. Gila sih netizen Pokoknya tuh Indonesia. serang komentarnya di postingannya kopinya itu, kopi kalengannya itu Kopi kayak kalengan. bilang nggak usah minum kopi ini, kayak ada rasa-rasa mokondonya gitu. Itu kan parah banget ya netizen Indonesia tuh Kayak kayak ada rasa-rasa numpangnya. iya bener banget. Kita tuh ya ada kalau baca Rasa-rasa nafkah mantan suami. bener banget. Apalagi kalau ini kan sekarang ada AI ya, kalian juga pasti tahu ini yang nonton kan ada AI. Nah bungkus kopi itu diedit nih, kan di kopi itu ada rasa-rasanya kan, misal kayak cappuccino atau apa. Iya. Nah itu diganti sama netizen Indonesia, diganti rasa mokondo. Kan kita bacanya tuh agak kayak wah rasa baru nih, rasa-rasa mokondo, rasa-rasa numpang hidup. Itu kan bikin kita kayak Rasa-rasa numpang syuting. bener. Apalagi kan itu kalau dibilang CEO kan nggak nge-live ya guys, nggak tap-tap layar dia gitu. tuh kayak ih kok kayak kita jadi ngehujat. Oh enggak, kita Enggak nggak dong, hujat, jangan cuman dong. kita bilang apa yang lagi viral aja nih di TikTok tuh kayak gitu. Iya, tapi emang komentar netizen tuh kreatif- parah banget. kreatif Terus banget. dibilang mau boykot gitu. Tapi yang kena kebanyakan yang kena itu dari brand-brandnya yang bekerja sama mereka tuh juga kena gitu Kak. Jadi kayak brandnya tuh juga dihujat kayak nggak mau pakai brand inilah karena dia udah ngendorse si itu gitu loh, kayak gitu. Jadi kayak netizen tuh powerful banget sih Powerful menurutku. banget ya menurutnya aku. Sebenarnya nih siapa sih ketua netizen Indonesia itu? Gak tahu tuh. Kayak Siapa sih yang ngajarin mereka? yang ngajarin mereka buat ngehujat gitu jadi loh. kreatif banget Jo. Maksudnya tuh dia mengemas hujatan itu menjadi komentar-komentar yang lucu gitu loh. Jadi kayak banyak banget yang ketawa gara-gara nonton komentarnya, baca-baca komentarnya tahu. Jadi tuh kayak
ini sih lebih kayak sebenarnya kasihan juga sih. Iya. Karena juga ya Kita kita nggak nggak seharusnya tahu, kayak gitu lah, nggak iya. seharusnya kayak gitu. Cuman emang netizen tuh ada aja sih lakuannya sih menurutku ya. Netizen Indonesia tuh kayak Benar-benar kreatif. pantes sih kalau dibilang netizen tidak sopan Iya. se Asia Tenggara. Karena kadang kita tuh juga beberapa kali nemuin apa ya, video-video TikTok dari orang-orang luar, orang-orang yang bukan dari negara kita loh. Kayak lagi-lagi kita buka komentarnya ada tuh Ada tuh, pasti netizen ada Indonesia. tuh netizen Indonesia. Ada. Entah itu komen apapun komen itu apa negatif atau positif juga pasti itu ada. ada. Komen lucu, komen negatif. Itu pasti ada. Pasti netizen ada Indonesia. komentar Hati-hati netizen ya, Indonesia. pokoknya netizen Indonesia tuh ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ya, bener-bener kita juga ada di heran ya mana-mana. kenapa setiap postingan tuh pasti ada netizen Indonesia pas postingan, bahkan postingan kayak yang di luar misal kayak lagi bahas demo apa itu pasti juga ada itu netizen Iya. Indonesia yang komen. Netizen Indonesia tuh bener-bener mereka tuh apa ya, menguasai Global, bener nggak cuma di Indonesia doang tapi Banyak banget tau. seluruh dunia dikuasai. Tapi nih Chan, kita udah ngomongin kayak buruknya netizen Indonesia, tapi tuh kita juga harus lihat sisi positifnya juga sih sebenarnya. Netizen Indonesia tuh nggak selamanya Nggak selalu buruk sih, nggak selalu negatif, buruk, negatif. nggak selalu negatif. Bener-bener. Ada juga yang kayak Komentarnya menghibur kok kadang. Kadang Nggak juga harus- menghibur. Nggak semuanya buruk, Bener nggak semuanya banget. negatif. Ada juga tahu komentar yang lucu di jam 3 pagi. Banyak Banyak banget sih. Tapi tuh kalau apa namanya? Netizen Indonesia tuh juga ini sih memberikan positif di rasa kemanusiaannya. Oh, Bener gak sih? Kayak contohnya misal kayak Bener banget. galang dana itu cari orang hilang. Bener itu banget. gercep-gercep banget loh. bener netizen banget. Misal Indonesia. kayak guys tolong dong info ini yang lihat Iya, ini, yang lihat gitu. gitu. Ada nanti, juga yang nanti ada yang komen, oh aku tadi ini bukan kak. terakhir lihat Kita kayaknya lihat di sini gitu. Mereka Kalau, tuh kayak ini saling banget, membantu sih saling membantu. sebenarnya. Jadi Kita lihat sisi nggak boleh positifnya. dilihat dari sisi negatifnya doang. bener banget. Benar-benar harus dilihat dari sisi positifnya juga. Karena mereka juga emang ya tergantung situasi sih sebenarnya, tergantung apa sih topiknya yang ada di bener banget. TikTok atau di sosmed manapun itu. Jadi di sosmed tuh tergantung kondisi sih. Kalau misalnya kayak galang dana gitu, netizen tuh juga masya Allah ya, kadang tuh di komen tuh baik-baik kayak, ayo kak kita open donasi, kayak misalnya Iya, kayak open ada donasi. bapak-bapak yang jualan apa gitu, Iya. kan itu sedih ya kita lihatnya juga. Tapi netizen juga ada yang komentar tuh positif, baik hati juga gitu. Jadi sebenarnya tuh netizen kita tuh punya energi yang gede banget, cuman tuh kadang salah aja. Bener. Salurannya tuh Salurannya salah. gitu. Bener. Berarti intinya stigma paling tidak sopan itu bukan karena aslinya kita itu jahat ya guys. Bukan, tapi karena literasi digital kita tuh masih kurang banget Iya, sih. bener banget, Bener bener banget banget. kan, literasi digital kita kurang. Jadi kita tuh nggak bisa tuh menelusuri dulu, nyari-nyari info dulu kebenarannya gimana. Kita lihat sepotong konten lah, atau kalau sekarang di TikTok udah slide ya, ada bisa slide itu. Misal ada berita apa, cuman belum tahu ini kebenarannya gimana kan. Netizen Indonesia tuh belum seliterasinya tuh belum ditekanin banget Iya sih. benar banget. Makanya solusinya itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau Bener aku banget, mau Chan. tanya nih, kalau dari versi diri kamu sendiri nih, Chan, gimana? Sederhana aja sih, sederhana banget. Jadi sebelum kita klik komentar, sebelum kita mau komentar apapun di konten apapun milik siapapun itu, alangkah baiknya nih kita berpikir lagi kayak, kalau aku yang di posisi mereka, aku bakal sakit hati nggak ya? Jadi kayak bener. kita tuh jangan apa ya, jangan egois ya. Iya bener banget. Kayak kita juga harus mentingin perasaan orang lain juga. Iya, jadi apalagi kita kan hidup berdampingan dengan warga-warga sekitar, Iya, orang-orang bener banget. lain juga di sekitar kita. Sama nih, saring sebelum sharing. Saring Nah, sebelum betul. sharing, Maaf ya, bener tadi kebalik banget. nih. Jadi tuh sebelum klik atau kirim komentar tuh pikirin dulu. Pikirin dulu secara matang. Jangan ya. ditelan mentah-mentah langsung Bener. nih ngetik ngasal aja. Nih apalagi ini kebanyakan ya orang-orang tuh ngehujat tuh ikut-ikutan. Ada nih udah yang ngehujat terus FOMO. kita kayak ya oh ya benar kata-kata FOMO. sekarang tuh FOMO ya gitu. Jadi
orang ya udahlah orang lain juga gini, gue Iya, ikutan padahal kita gitu. nggak tahu, padahal kita nggak tahu Padahal mereka kita tuh nggak tahu. apa sih yang sebenarnya Kasusnya apa tuh kasusnya apa, apa, tuh nggak tahu kan. ikut-ikut aja kayak gitu. Jadi tuh harus ini dulu disaring dulu sebelum kita nge-up Saring lah sebelum gitu. sharing. Bener banget nih. Jadi teman-teman, yuk kita pelan-pelan nih ubah stigma buruk netizen Indonesia yang tadinya katanya netizen paling tidak sopan se-Asia benar-benar. Tenggara, netizen yang sangat powerful, kita ubah jadi netizen yang paling solider se-Asia Tenggara. Mantep banget nih Chan. Gak kerasa nih kita kayaknya ngobrol udah lama banget ya dari tadi. Iya. Udah bahas Udah berapa menit ngalor ya? ngalor Iya, kita ngidul. udah bahas dari Yang dari data, yang lagi terus viral. yang ke viral bener banget, yang lagi viral. kita terus udah banyak banget ngobrol. banyak banget ngobrol hari ini. Makasih banget nih udah ditemenin ngobrol kali ini. Seru banget ya kalau ngomongin kelakuan warga internet tuh kayak nggak Emang. ada habis. Sebenarnya tuh Emang nggak ada nggak ada habisnya. habisnya. Bener banget nggak ada habisnya. Oke deh buat makasih juga nih buat temen-temen yang udah nemenin kita dari awal nih sampai akhir. Yang sudah mau mendengarkan kita. Bener banget. Yang Dan menonton kita. Udah nonton kita dari awal sampai akhir Iya, kita bener podcast banget. hari ini. Seru banget loh hari ini pembahasannya ya. Bener banget. Oke deh, kalau gitu kita tutup podcast kita di episode kali ini dengan aku Cantika Aurelia Junior. Dan aku Dela Leandini. Kita selesaikan podcast di hari ini. Lanjut lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di Kokes Communication Communication Podcast. Podcast. Bye-bye.